teman-teman, selamat datang di videonya Diana Natania. Ini adalah video pembahasan tentang wedding, tapi udah video keberapa ya? Ketiga. Jadi kalau kalian belum nonton 2 video sebelumnya, silahkan mampir dulu dan silahkan kembali lagi ke sini, soalnya kalau enggak nanti kalian bingung. Oke, jadi di video kali ini sesuai dengan janji gue di video sebelumnya, kita akan bahas tentang vendor wedding dan beberapa tips yang akan gue bagiin sih. Tapi sekali lagi ya, gue di sini bukannya mau menggurui atau gimana. Dan kebetulan gue kan menikah baru sekali ya, dan semoga ya ampun ya Tuhan, semoga sekali aja seumur hidup, amin ya kan. Jadi gue hanya berbicara berdasarkan pengalaman, dan jadi silahkan dengarkan ini sebagai opini aja, oke? Pertama gue mau spill vendor-vendor yang gue pakai waktu wedding gue. Yang paling pertama, karena gue tuh jaraknya jauh banget kan di Jepang, tapi gue weddingnya di Indonesia, otomatis gue butuh banget wedding planner. Waktu itu gue pakai Bali Eve wedding planner, dan ini memang base-nya di Bali karena kita mau weddingnya di Bali. Gue udah ketemu sama Bali Eve ini dari tahun 2021 karena memang awalnya kan gue planning untuk nikah tuh 2021. Jadi dari 2021 sampai 2022 bulan September kemarin itu kita udah postpone sebanyak 3 kali kalau nggak salah. Beberapa bulan awal gitu itu agak slow respon, jujur aja. Mungkin karena memang jadwal kerja mereka tuh dari beberapa bulan sebelum wedding, jadi mulai bulan-bulan tersebut baru mereka fast respon gitu. Tapi overall mereka kerjanya oke banget sih menurut gue. Di hari H juga mereka sangat-sangat profesional. Jadi ada satu kejadian di hari H wedding gue itu, invitationnya itu, bukan invitation, kursinya itu kurang gitu karena ada orang yang tiba-tiba datang. Dan kita nggak tahu, kita semua tuh nggak ada yang tahu ternyata orang tersebut datang. Akhirnya bangkunya kurang, dan planner gue somehow mereka bener-bener tenang banget. Jadi kelihatannya tuh tetap aja mejanya pas, bagus, peletakan kursinya juga oke, semuanya perfect. Kedua, venue gue itu di Jiva Saba Bali Resort. Jadi tempatnya di Gianyar, agak jauh dari pusat kota gitu. Jadi memang tempat ini tuh punya 8 kamar yang besar-besar banget, dan maksimal kapasitinya tuh sebenarnya 16 orang, tapi bisa extra bed beberapa gitu kan. Kita juga nginep di sana selama 2 malam, dan kita juga bikin acara di sana. Jadi nggak ribet untuk bolak-balik sana sini. Setelah make up di kamar, udah tinggal langsung ke taman untuk ikut wedding gue sendiri gitu. Jadi selesai wedding kita pulangnya ke situ, sebelum wedding juga kita persiapannya di situ. Bener-bener praktis banget, dan itu menghemat banyak waktu banget. Yang ketiga, wedding gown gue ini salah satu yang paling gue favoritin sih, karena Ci Cynthia Tan itu baik banget guys. Dia bener-bener gimana ya, fleksibel banget orangnya, baik banget. Dia juga inget gue siapa, dan anak buahnya itu loh guys, yang paling bikin gue happy banget tuh anak buahnya tuh ramah semua, bener-bener semua sebaik itu. Kayak ini kelihatan banget anak buahnya tuh semuanya baik dan oke-oke banget tuh, karena Ci Cynthia-nya juga baik banget gitu loh sama kita semua klien-kliennya. Jadi gue highly recommend Ci Cynthia untuk jadi desainer wedding dress kalian. Keempat, dekor gue dari Izata Bali. Jujur memang banyak ya orang yang berpikir kalau dekor itu harus bagus banget supaya nanti hasil fotonya bagus. Tapi kalau gue pribadi bukan tipe orang yang terlalu mementingkan dekor sampai gimana-gimana banget. Kalau menurut gue yang penting rapih aja, ada pernak-pernik bunga apa segala macam kayak gitu-gitu, itu udah cukup banget. Dan Izata Bali ini memberikan gue sesuatu yang di luar ekspektasi gue sih, terutama di pergola tempat brides and groomnya. Sebagus itu, mereka bikin sesuatu yang out of the box. Bahkan mereka juga kasih chandelier kayak gini, jadi cantik banget dan bagus banget di foto. Meja-meja tamunya juga cantik banget, registration area-nya juga rapi, cantik, bagus, pokoknya semuanya kayak instagramable banget. Selanjutnya ada catering, karena kita pilihnya itu resort ya, villa gitu kan, jadi belum termasuk catering. Kalau tempat lain di hotel-hotel kan biasanya udah termasuk, tapi kita belum. Jadi mau nggak mau kita pilih catering lagi. Waktu beberapa bulan sebelumnya, gue tuh udah pernah terbangin mama gue dan tante-tante gue untuk cobain catering yang ada di Bali kan beberapa, dan memang kata mereka paling enak tuh Lumbung, jadi kita pilih itu. Nah di hari H jujur gue puas banget sama Lumbung ini karena makanannya memang seenak itu. Jadi kita pilih makanan Indonesia karena kan ada tamu orang Jepang juga nih dari pihaknya si Padok, supaya orang-orang Jepang juga menikmati rasa-rasa bumbu-bumbu Indonesia gitu kan. Akhirnya mereka ternyata doyan banget
Sin, ya nama aslinya Sin ya, bukan Padok, suami gue. Si Sin ini doyan banget sampai dia bungkus guys. Dia bungkus untuk sarapan besok paginya. Bayangin sesuka itu dia. Untuk jas gue pilih dari Wong Hang karena memang Wong Hang udah terkenal dan udah terpercaya lah dia dari dulu ya. Dia banyak banget klien-kliennya yang terkenal juga, artis juga bla bla bla. Jadi udah nggak diragukan lagi. Dan gue pilih Wong Hang ini untuk Papa Sin, dan untuk Sin. Jadi kita beli 3 jas. Dan gue tuh tipikal orang yang lumayan frugal. Jadi kalau beli barang sesuatu gitu ya, gue harus pakai barang itu berkali-kali dan gak mau banget beli barang cuma untuk sekali seumur hidup gitu. Itu gue gak suka. Sama desainernya kebetulan waktu itu sama Ko Samuel. Somehow Ko Samuel ini tuh kayak tahu sifat gue kayak gimana, dan dia bilang kalau misalnya kamu pilih jasnya yang warna ini atau yang bahannya kayak gini-gini, ini tuh nggak akan bisa dipakai lagi sehari-hari. Memang bagus di hari H wedding, tapi kemungkinan nggak akan dipakai lagi di kehidupan kamu yang selanjutnya itu gitu loh. Yang selanjutnya ini lumayan penting banget, yaitu video dan fotografer. Gue pilih aja yang paling oke budgetnya. Jadi gue pilih si Uma Picture Bali ini, dan menurut gue ini udah cukup banget, bagus banget. Mereka tuh udah kerjanya profesional banget, dan hasil-hasil di Instagramnya juga bagus-bagus banget. Dan meskipun sekarang gue belum terima ya hasil jadinya kayak gimana, tapi kalau misalnya gue lihat dari cara profesionalisme mereka bekerja, ini oke banget sih. Untuk MUA gue pilih yang soft makeup antara Thailand dan Korean gitu. Jadi gue memang maunya yang simple-simple aja, dan kebetulan ada beberapa nama yang paling masuk. Tapi gimana ya, ada waktu itu 3 pilihan. Jadi mereka nih MUA yang terkenal banget di Bali dengan soft makeupnya yang bagus banget. Tapi yang 2 di atas ini menurut gue harganya lumayan gak masuk akal gitu loh untuk gue ya. Kalau untuk orang lain gue nggak tahu, tapi untuk gue pribadi agak terlalu mahal. Jadi gue pilih yang Cherish. Dan waktu hari H, guys, kalian harus lihat makeup gue se-flawless itu. Kemudian untuk souvenir, ini agak unik sih. Jadi gue pesan souvenirnya tuh di Jakarta, karena teman-teman gue kan kebanyakan di Jakarta kan. Jadi gue udah kirim dulu sebelum wedding dan sesudah wedding. Jadi pas hari H-nya gue nggak usah ribet-ribet bawa souvenir gue ke Bali gitu loh. Vendor yang gue pilih itu dari Kaori dan Pandangan Pertama Hampers. Jadi Kaori ini adalah scented candles, dan Pandangan Pertama Hampers ini ada tumbler dan gelas kaca. Gue pilih souvenir ini berdasarkan barang yang menurut gue oke nih untuk ada di rumah gue. Sebenarnya seru banget sih bahas tentang souvenir ini, soalnya gue pernah juga sharing sedikit di TikTok gue, dan ternyata itu blow up banget. Banyak banget yang setuju kalau souvenir itu harusnya tidak usah di print nama kita gitu loh. Jadi memang gue sengaja printnya hanya di luar boxnya aja, di bagian depan aja, supaya orang-orang tahu ini dari weddingnya gue dan Padok. Dan untuk tumbler dan gelasnya gue nggak print apa-apa sama sekali, supaya tamu-tamu gue yang terima itu bisa memakai barang ini dengan leluasa. Tapi satu hal waktu itu yang bikin gue lumayan galau adalah boxnya, karena ternyata custom box kayak gitu tuh lumayan mahal. Jadi kalau misalnya budget kalian mepet-mepet nih untuk souvenir, mendingan nggak usah pakai custom box, pakai pouch aja udah cukup bagus banget menurut gue. Kalau undangan pernikahan, gue nggak pakai paper lagi, tapi pakai e-invitation aja. Ini dari Kondangan Kui. Di video gue yang pertama, gue udah pernah cerita kalau vendor invitation gue waktu itu pernah entah kemana itu ya. Jadi digantikan oleh si Kondangan Kui ini yang kerjanya bener-bener cepet dan ramah, rapi, sangat memuaskan. Kan desain undangan gue itu kan dari ininya, souvenirnya kan. Jadi gue bilang pengen disesuaikan sama souvenir gue desainnya. Terus mereka bikin sedemikian rupa, jadi benar-benar match banget dan bagus banget. Yang terakhir sebenarnya ada production, tapi karena ini baru selesai
sekitar 3 hari sebelum wedding gue. Jadi gue nggak tahu production gue ini dari siapa vendornya. Jadi mohon maaf kalau misalnya gue udah tahu ketika gue lagi edit video, gue akan tambahin ya. Oke, jadi itu adalah vendor-vendor pas di wedding gue. Dan gue mau bagiin sedikit tips aja sih kalau teman-teman lagi persiapan wedding. Pertama, jangan mempersiapkan terlalu jauh atau terlalu deket. Dan menurut gue yang paling pas itu 1 tahun sebelumnya aja. Yang kedua, percayalah jangan terlalu banyak searching internet. Karena menurut gue advice terbaik itu dari kantong, bukan dari layar. Kalau misalnya kalian tipikal yang bridezilla, menurut gue kalian harus kurangin waktu di hal lain selain persiapan wedding supaya kalian bisa enjoy the process. Dan ngomongin soal enjoy the process, mendingan 1 bulan sebelum acara tuh udah dilunasin aja semuanya, jadi nggak ada beban pikiran. Dan 1 bulan sebelumnya juga nggak usah isi apa-apa. Gak apa-apa pergi kerja, tapi setelah pulang kerja udah nggak usah isi acara macem-macem, ngumpul-ngumpul sama orang terlalu sering. Pokoknya 1 bulan terakhir udah mendingan kita zen. Pahami dari awal kalau pasti akan ada masalah. Menurut gue lebih baik kita bersiap-siap daripada tiba-tiba ada hal tidak terduga yang kita hadapi dan itu akan mengacaukan segalanya. Karena misalnya nih, kalian berpikir, nggak, kalau misal lagi persiapan wedding gini pasti mama mertua tuh akan dengerin kemauan aku, akan pahami gitu kalau ini adalah wedding kita berdua, jadi nggak akan terlalu banyak ikut campur bla bla bla. Terus alhasil apa? Misalnya mertua kalian bener-bener ngerecokin kalian, itu akan sangat jatuh kalian ya, karena di luar ekspektasi kalian banget kan. Tapi kalau misalnya dari awal kita udah tahu mama mertua pasti mau ambil alih, jadi kita harus memberikan ruang untuk itu. Jadi ketika mama mertua benar-benar ngambil alih, kita udah nggak kaget, kita udah siap gitu, udah siap tempur gitu loh maksudnya. Oke, jadi seperti itu video kali ini, dan di video berikutnya kita akan bahas tentang budget wedding. Oke, jadi terima kasih sudah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye!